Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Titi Sekip Channel dalam kegiatan belajar dari rumah mata pelajaran matematika. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Di video ini kita akan membahas materi aritmetika sosial part 3. Materi kita kali ini adalah tentang tabungan, angsuran pinjaman, dan pajak. Oke, yang pertama adalah materi tentang tabungan. Kita mengenal istilah-istilah yang ada di dalam tabungan, yaitu yang pertama modal atau tabungan awal, kita notasikan sebagai M. Bunga sama dengan B, persentase bunga kita tuliskan sebagai P, waktu atau lamanya menabung sebagai W. Maka kalau kita tuliskan ke dalam rumus menjadi B sama dengan P kali W kali M. Ya, tadi B-nya bunga, P-nya persentase, W-nya waktu, M-nya modal. Nah, untuk SMP kelas 7 ini kita hanya membahas bunga tunggal, yaitu bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Awan menabung di bank sebesar Rp200.000 dengan bunga 15% per tahun. Tentukan besar tabungan Awan setelah 8 bulan. Kita lihat di sini persentase bunganya dalam satuan tahun, sedangkan waktunya adalah dalam bulan. Ya. Rumusnya adalah B sama dengan P kali W kali M. B sama dengan 15/100 dikali 8/12. Nah ini, karena dia 8 bulan, maka kita bagi dengan 12. Langsung kita sederhanakan, bagi 100, ini bagi 100. 15 bagi 3. 5 ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4-nya ditulis di sini. Oke, 8 sama 4 bisa dibagi. 8 bagi 4 2. 4-nya habis dibagi ya, tinggal 1. Oke, maka hasilnya tinggal kita kalikan 5 kali 2 kali 2 20, nolnya 3 sama dengan 20.000. Besar tabungan sama dengan M tambah B, yaitu modal ditambah bunga. Rp200.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp220.000. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Tentukanlah besar bunga tunggal yang diterima Ibu Sumiati jika ia menabung uangnya sebesar Rp20 juta selama 5 tahun. Apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% per tahun. Kita lihat satuan waktunya tahun, satuan persentase bunganya juga dalam tahun. Sudah sama, maka jawabannya adalah rumusnya B sama dengan P kali W kali M. B sama dengan 5/100 dikali 5. Oke, ini adalah waktunya 5 tahun, tidak perlu dibagi lagi dengan 12 ya. Kali 20 juta. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 100. Oke, maka hasilnya sama dengan 5 juta. Jadi, besar bunga yang didapatkan Ibu Sumiati adalah Rp5 juta. Contoh soal nomor 3. Ali menabung di bank sebesar Rp2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi Rp2.080.000. Tentukan lama Ali menabung. Nah, di sini kita lihat, pertama uangnya Ali hanya 2 juta, tetapi sudah bertambah sebanyak berapa ini? 80.000. Nah, 80.000 itu adalah masuk ke dalam bunganya. Jadi, pembahasannya kita lihat masih menggunakan rumus yang sama, yaitu B sama dengan P kali W kali M. Nah, ini tadi bunganya Rp80.000 ya. Ini 80.000 sama dengan P kali W kali M. P-nya 6%, 6/100, W-nya N/12, karena kita belum tahu apakah satuannya dalam tahun ataupun bulan. Ali modalnya Rp2 juta. Kita sederhanakan, kita bagi 10.000, nolnya 4 ya, kita coret ya. Kemudian ini 100, dengan ini 2, nolnya berarti sudah habis semuanya. Nah, di sini ada 6 kali 2, kan 12 ya. Nah, 12 bagi 12 habis, maka tinggal di sini ruas kiri 8, ruas kanannya N. 8 sama dengan N atau N-nya sama dengan 8 gitu ya. Artinya, jadi lama Ali menabung adalah 8 bulan. Contoh soal yang keempat. Diana menabung uang di bank sebesar Rp8 juta.
Setelah 8 bulan, uangnya diambil seluruhnya sebesar Rp8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Oke, kita lihat jawabannya. Dengan rumus yang sama, yaitu B sama dengan P kali W kali M, maka kita bisa melihat bunga yang diperoleh Diana, yaitu sebesar Rp8.800.000 dikurang 8 juta, berarti bunganya adalah Rp800.000. Oke, kita masukkan ini ya, 800.000 sama dengan P per 100, karena kita akan menghitung persentasenya. Dikali waktunya 8 per 12, dikali modalnya 8 juta rupiah. Kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi dengan 100.000, nolnya kita coret 5 ya. Kemudian ini 8 bisa kita langsung sederhanakan, tinggal 1, di sini juga habis ya 1. Nolnya bisa kita coret lagi, yaitu 1 di sini. Ini 1. Oke, tinggal ada 8 dan 12. Kita sederhanakan, 8 dibagi 4, 2 gitu ya. Sedangkan 12 bagi 4 adalah 3. Oke, sudah sederhana semua. Maka selanjutnya adalah persamaannya menjadi ruas kirinya tadi 1, ruas kanannya menjadi, nah di sini P kali 2, 2P per 30 ya, 10 kali 3. Kemudian kita kali silang 2P sama dengan 30, maka P-nya sama dengan 30 per 2 yaitu 15. Jadi besar suku bunga di bank tersebut adalah 15%. Contoh soal nomor 5. Sebuah bank menerapkan suku bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan Arif di bank menjadi Rp5.400.000. Tentukan tabungan awal Arif. Oke, rumusnya masih sama, yaitu B sama dengan P kali W kali M. Nah, untuk menghitung B-nya kan kita belum tahu bunganya berapa ya. Hanya ada tabungan Arif sudah bertambah menjadi Rp5.400.000. Artinya B ditambah M, yaitu bunga ditambah modal, sama dengan Rp5.400.000. Maka Bu Titi bisa tuliskan persamaan untuk B-nya. B sama dengan Rp5.400.000 dikurang M gitu ya. Ingat kamu belajar PLSV. Nah, persamaan ini yang akan kita masukkan ke dalam B sama dengan P kali W kali M. Nah, di sini B-nya Bu Titi ganti menjadi Rp5.400.000 dikurang M. Nah, ini ya yang kita peroleh dari sini tadi nih, yang ini. Oke, sama dengan P-nya atau persentasenya 8%, 8 per 100 dikali 2,5. Nah, ini karena satuannya tahun, jadi kita tidak mengubah lagi per 12. Jadi langsung kali 2,5 kali M. Persamaannya menjadi ruas kirinya 5.400.000 dikurang M, sama dengan hasil kali 8 per 100 kali 2,5 adalah 0,2. Kali M berarti 0,2 M. Langkah berikutnya, variabel M-nya kita pindahkan ya. Nah, ini. Dari ruas kiri min M ke ruas kanan menjadi plus M. Nah, 0,2 ditambah 1 berarti 1,2 M ya. 5.400.000 sama dengan 1,2 M. Maka M-nya adalah 5.400.000 dibagi 1,2 sama dengan 4.500.000. Jadi, tabungan awal Arif adalah Rp4.500.000. Materi berikutnya adalah tentang angsuran pinjaman, pajak penghasilan atau PPh, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Tapi sebelum kita lanjut, ditunggu subscribe-nya ya. Terima kasih. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar Rp2 juta dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, tentukan besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Kita lihat pembahasannya, yaitu dengan rumus yang sama untuk menghitung bunga, yaitu B sama dengan P kali W kali M. B sama dengan 2 per 100 kali 5 kali 2 juta. Ya, di sini persentase bunga dan waktu sama-sama satuannya bulan, jadi kita tidak mengubah apapun ya. Langsung kita sederhanakan, di sini sama-sama kita bagi 100. Hasilnya sama dengan 200.000. Nah, sekarang kita punya pinjaman ditambah bunga sebesar Rp2.200.000. Itu yang harus dikembalikan. Karena mengembalikannya dengan mengangsur, maka kita menghitung angsurannya. Kita bagi 5,
karena akan diangsur selama 5 bulan ya. Jadi 2.200.000 dibagi 5 sama dengan 440.000. Jadi besar angsuran Pak Alan tiap bulan adalah Rp440.000. Contoh soal yang kedua. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar Rp4 juta dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 18% per tahun. Tentukan besar angsuran tiap bulan. Dengan rumus bunga yang sama, yaitu B sama dengan P kali W kali M. Maka B-nya sama dengan 18/100 dikali 10/12. Karena satuan waktunya bulan, maka kita bagi dengan 12 untuk menyamakan persentase bunganya. Kali modalnya 4 juta. Maka di sini kita menyederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 100 ya. Kemudian 18 dan 12 kita bagi 6, 3. Kemudian 12 bagi 6 adalah 2 ya. Oke. Setelah itu kita bagi lagi 4, kita bagi 2. Ya, ini dia. Oke, maka di sini kita tinggal mengalihkan 3 kali 2 kali 10, nolnya tambah 1, 2, 3, 4. Hasilnya sama dengan 600.000. Nah, kita sekarang punya pinjaman ditambah bunga yaitu Rp4.600.000. Itu yang harus kita kembalikan. Nah, mengembalikannya selama 10 bulan, berarti 10 kali. Sehingga angsuran tiap bulannya kita bagi 10. Rp4.600.000 dibagi 10 sama dengan Rp460.000. Oke, kita lanjutkan untuk materi pajak ya. Pajak di kelas 7 ini kita membahas tentang PPh dan PPN. PPh yaitu pajak penghasilan. Menghitungnya adalah persentase PPh dikali penghasilan kotor. Maka penghasilan bersih yang didapatkan adalah penghasilan kotor dikurang PPh. Untuk PPN atau pajak pertambahan nilai yaitu persentase PPN dikali harga barang awal. Maka untuk menghitung harga barang akhirnya adalah harga barang awal ditambah PPN. Kita lihat contoh soal yang pertama. Rima bersama temannya pergi ke restoran. Restoran tersebut mengenakan biaya PPN sebesar 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika total pesanan mereka adalah Rp385.000, maka berapakah total harga yang harus mereka bayar? Oke, mungkin kalian juga sering makan di restoran, antara tagihan makanan dengan yang dibayar berbeda karena biasanya restoran itu mengenakan pajak yaitu PPN. Kita lihat perhitungannya ya. PPN-nya tadi 10%. Nah, 10% dikali total pesanan Rp385.000 sama dengan Rp38.500. Itulah PPN-nya. Maka total harga yang harus dibayar yaitu Rp385.000 ditambah Rp38.500 sama dengan Rp423.500. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua tentang pajak penghasilan. Seorang karyawan swasta mendapat gaji Rp6 juta dengan penghasilan tidak kena pajak Rp1 juta. Jika besar pajak penghasilannya atau PPh-nya 15%, tentukan besar gaji yang diterima karyawan swasta tersebut. Kalau di soal ada keterangan penghasilan tidak kena pajak, maka kita harus menghitung dulu penghasilan yang kena pajak ya. Berarti 6 juta dikurang 1 juta. Jadi Rp5 juta untuk yang kena pajaknya. Selanjutnya kita hitung PPh-nya yaitu 15% dikali Rp5 juta sama dengan Rp750.000. Itulah PPh-nya, sehingga penghasilan bersih yang diterima karyawan Rp6 juta dikurang PPh-nya tadi yaitu Rp750.000 sama dengan Rp5.250.000. Jelas ya? Alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Bu Titi ucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Bu Titi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.